Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswatela Kaula Putri dengan NPM 2317278 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan infografis yang saya buat tentang tanggung jawab negara atau state responsibility dalam hukum internasional. Yang pertama, definisi tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab atau responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya atau terjadi sesuatu dapat dipersalahkan, dituntut, diancam hukuman pidana oleh penegak hukum di depan pengadilan pidana, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Penggunaan istilah tanggung jawab negara atau responsibility untuk menunjukkan cakupan yang lebih luas dari tanggung jawab dalam artian liability yang sudah spesifik merujuk pada pertanggungjawaban di depan pengadilan. Istilah responsibility of state sudah sangat umum digunakan dalam kepustakaan hukum internasional. Selanjutnya, muncul pertanggungjawaban negara. Dalam hukum internasional dikenal adanya dua macam aturan, yaitu primary rules dan secondary rules. Namun di sini yang akan dibahas adalah secondary rules. Ini yang disebut hukum tanggung jawab negara atau the law of state responsibility. Para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya, pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara kedua negara tertentu. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara. Ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Meskipun belum mendapat kesepakatan secara universal, karakteristik tersebut banyak diikuti dalam hukum internasional klasik. Tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional antar negara ketika ada suatu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang muncul dari treaty, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Selanjutnya, macam-macam tanggung jawab negara. Negara memiliki hak pertama terhadap orang asing. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang ada di luar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktiknya sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Gracia Amador merumuskan dua prinsip perlakuan terhadap orang atau warga asing. Pertama, orang asing harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan. Maksudnya, harus tidak kurang daripada HAM fundamental manusia yang diakui dan ditetapkan dalam hukum internasional. Kedua, tanggung jawab internasional akan timbul apabila HAM atau fundamental tersebut dilanggar. Yang kedua, terhadap publik atau public debt. Menurut Starke, ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana kreditor menghadapi debitur yang tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya. Teori pertama dikemukakan oleh Lord Palmerston, yaitu kegagalan negara membayar utang memberikan hak pada pihak kreditor untuk mengambil langkah yang perlu untuk memaksa pihak debitur melaksanakan kewajiban. Teori kedua yang dikemukakan oleh Dragon, penyelesaian utang negara hanya dapat dilakukan melalui diplomatik maupun jalur hukum. Yang ketiga, teori ketiga yang diikuti saat ini, tidak ada ketentuan atau metode khusus bagaimana suatu negara debitur membayar utangnya. Lalu, selanjutnya, terhadap aktivitas ruang angkasa. Aktivitas ruang angkasa dianggap sebagai aktivitas yang beresiko tinggi sehingga negara akan selalu dianggap bertanggung jawab absolut atau mutlak atau state liability principle terhadap segala kerugian yang muncul dari aktivitas tersebut.
di permukaan bumi maupun ruang udara. Tanggung jawab ini berarti pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan letak kesalahan pihak tergugat penyebab terjadinya kerugian. Prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan dengan pemikiran akan sangat sulit bagi penggugat membuktikan di mana letak kesalahan pembuat kerugian, mengingat aktivitas ruang angkasa adalah